Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NIM 210270. Saya semester 5 jurusan manajemen. Bermaksud saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas ujian setengah semester yang diampuh oleh Bapak Ade Faisal Maftuhi SEMM dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Di mata kuliah ini, manajemen pemasaran itu ada banyak, cuman saya akan jelaskan hanya 3, yaitu ada proses pemasaran dan rencana strategi. Yang kedua yaitu ada manajemen dan pemasaran. Yang ketiga yaitu ada sistem informasi dan riset pemasaran. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ada proses pemasaran dan perencanaan strategi. Perencanaan strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan untuk menentukan target pasar atau market dari bisnismu. Kamu bisa menggunakan strategi pemasaran baik itu untuk bisnis berskala besar ataupun kecil. Tujuan perencanaan pemasaran adalah mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Penting gak sih belajar pemasaran di dalam bisnis? Jawabannya sangat penting, karena bisnis harus menerapkan proses pemasaran untuk tetap kompetitif di pasar. Menciptakan proses ini membutuhkan organisasi untuk menganalisis dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dengan mengembangkan dan mengikuti proses pemasaran, bisnis menjadi lebih ramping dalam kegiatan promosinya. Upaya pemasaran yang efektif dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan dengan mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan dan klien. Kemungkinan bisnis untuk beradaptasi dan memenuhi keinginan pelanggan secara lebih efektif. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manajemen dan pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses analisis perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan pembangunan dan menjaga pertukaran dengan menguntungkan dengan pembelian seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau tujuan-tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran bertugas untuk memasarkan produk perusahaan sehingga mencapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan dan menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Tujuan manajemen pemasaran berikut adalah beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menciptakan nilai bagi pelanggan. Hal ini dilakukan dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menyediakan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu ada meningkatkan penjualan produk atau jasa perusahaan. Hal ini juga dilakukan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang
manajemen pemasaran. Selanjutnya ada juga meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang keempat yaitu meningkatkan keuntungan. Meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan strategi pemasaran efektif untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya produksi. Yang kelima yaitu ada meningkatkan citra perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk membangun citra positif perusahaan di mata pelanggan dan masyarakat. Yang terakhir yaitu tentang sistem informasi dan riset pemasaran. Tujuan dari sistem informasi pemasaran adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat mengenai pasar, pelanggan, pesaing, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan bisnis. Beberapa tujuan utama dari riset informasi pemasaran meliputi beberapa poin. Ada memahami pasar, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada mengidentifikasi peluang. Yang keempat ada memahami pelanggan. Yang kelima ada evaluasi keputusan pelanggan. Yang keenam ada mengukur kinerja pemasaran. Yang ketujuh ada mengukur kinerja pesaing. Yang kedelapan ada meminimalkan risiko. Yang kesembilan ada mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kesepuluh ada nilai kelayakan produk. Tujuan riset pemasaran yaitu ada beberapa poin juga. Yang pertama yaitu evaluating atau juga tujuan untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang telah diterapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada owner trading, yaitu artinya bersama juga dengan memberikan pemahaman bahwa feedback atau masukan dari konsumen adalah yang paling penting. Jadi kita harus menerima kritikan-kritikan dari konsumen